wabarakatuh. Saya Sundusia, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Undiksa, siap melaksanakan video pembelajaran UKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, sukses mulia. Alhamdulillah di pagi hari ini kalian masih diberi nikmat sehat ya. Baik, sebelum belajar tolong kondisikan meja dan kursi harus lurus ya. Cek. Terima kasih. Anak-anak, sebelum belajar mari kita baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Ista'idu istidadan Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salaman wa tirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jurusan Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa kita selalu mendapatkan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran diskusi absen hari ini ya, hari Senin tanggal 12 Juni. Malika Letizia Alamsyah, Nadira Asta Putri, Naswa Askia Mufida, Safa Alzena, Hadirah. ya, alhamdulillah semuanya hadir. Yang hari ini anak-anak hebat, begitu semangat untuk belajar. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang ingat? Kelangkaan. Kelangkaan. Ya Naura, apa itu kelangkaan Naura? Kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Ya. Kelangkaan, kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Ada yang masih ingat apa itu faktor-faktor kelangkaan? Ya. Yang pertama, permintaan meningkat sementara sumber daya alam terbatas. Ya. Kedua, pertambahan penduduk. Ketiga, bencana alam. Keempat, perbedaan geografis. Ya, baik, hebat, benar. Kelangkaan itu kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan, faktor-faktornya itu banyak. Ada bencana alam, ada pertambahan penduduk yang meningkat. Kalau penduduknya banyak, sumber daya ekonominya sedikit, pasti akan naik. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Yang semangat. Ayo lagi.
kebutuhan lebih lanjutnya nanti akan kita pelajari melalui sebuah video. Oke, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini setelah mempelajarinya dengan menggunakan problem based learning, diharapkan kalian semua nih mampu menjelaskan kebutuhan, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, alat-alat memuas kebutuhan dengan berbagai sumber secara disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada berbagai, perhatikan nama di bawah ini. Ada yang tahu coba gambar apa yang pertama? Koordinat. Nah, kalian akan lebih paham tentang kebutuhan ini setelah kalian nanti menyelesaikan sebuah masalah. Baik, selanjutnya kita perhatikan sebuah masalah. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi kebutuhan lebih lanjut, nah berikut ini ada suatu masalah. Nah nantinya kalian itu harus memecahkan masalah tersebut. Tolong disimak dan diperhatikan ya. Dari semua perempuan bantuan yang berjauhan keras sama sasaran keluar semakin mudah. Keluarga miskin di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyalurkan dirinya bantuan dampak pandemi COVID-19. Keluarga tak mampu ini sudah bertahun-tahun tinggal di dalam rumah yang kurang layak huni. Salah satu keluarga miskin yang tinggal di Desa Simonikaran, Kecamatan Gandar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur adalah Abu Amin. Sejak bertahun-tahun sebelumnya, Abu Amin yang biasa dipanggil Mbah Abu ini mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Semenjak virus corona atau COVID-19 mewabah, setiap harinya kakek dengan 7 anak ini disibukkan dengan memelihara ayam di samping rumahnya. Dari memelihara ayam-ayam itu, ekonomi yang menjadi beban hidup Mbah Abu dan keluarganya sedikit terbantu, termasuk biaya sekolah cucunya yang tinggal bersamanya. Mbah Abu menuturkan sebelum pandemi merebak pada saat musim tanam tiba, dirinya membantu tetangganya bercocok tanam di sawah sebagai buruh tani. Pengennya digunakan gimana? Ya, untuk sama-sama ayamnya, keperluan lain, untuk ternak ayam, apa dan lain-lain itu bisa yang uang itu. Ada, tapi kenyataannya sih dapat lagi melayani itu, dapat lagi dilaksanakan. Sejauh ini penyaluran bantuan sosial di Bojonegoro belum maksimal. Masih ada kelemahan data dan kurang pengawasan, banyak bantuan yang penyalurannya tidak tepat sasaran. Ada sejumlah warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi, namun menjadi penerima bantuan sosial. Perihal bantuan salah sasaran ini menjadi sorotan LBH Kinasi Kabupaten Bojonegoro. Ketua LBH Kinasi Imam Deka mengatakan, karut-marutnya penyaluran bantuan sosial merupakan dampak dari tidak tepatnya pendataan warga untuk berbuat sampah. Akibatnya, banyak keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 justru tidak mendapatkan bantuan dan demikian pula sebaliknya. Kemudian ambil contohnya desa kami sana, itu nilainya tidak sesuai. Harusnya kamu belajar. Itu tadi salah satu masalah yang sering terjadi, apalagi kemarin setelah masa pandemi, masalah tentang kebutuhan itu semakin banyak. Nah, untuk selanjutnya kalian akan dibikin kelompok, ada 5 kelompok. Sekarang disatukan ya di kursi. Kita menyaksikan video tentang satu masalah. Sekarang ada LKPD. Nah, apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di sini kalian mendalami masalah tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada petunjuknya di sini. Petunjuknya cermati dan pahami kasus atau masalah yang disajikan dulu. Mengumpulkan informasi. Nah, setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi, kemudian nanti mempresentasikan. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya, dijawab.
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Kerjakan bersama-sama ya. Nanti siapa yang mau membaca membuat kenalan diri terus masih ingat nggak sih yang dulu? Apa ingat dia? Menurut kalian sudah ada yang sulit? Sampai saat ini belum. Kelompok 2 ada yang ini apa? Ayo bagi diskusi ya, iya terus ayo kerjakan sesuai dengan kesalahan tadi ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Nggak ada, bisa ya. Kalau ada yang bisa menjawab, masih kelompok jadi kerjasama, bukan sendiri. Kelompok 4 ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, bicarakan bersama-sama ya. Siapa dia? Ya, baik. Semuanya sudah selesai. Jangan diulang. Ulang lagi kalian. Baik anak-anak, LKPD-nya sudah selesai. Ini kelompok 1. Satu sudah, ya. Kelompok 2 belum. Baik, selesaikan dulu ya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai belum? Kita tunggu kelompok yang belum selesai. Kelompok 2 ya. Sudah selesai kelompok 2 sekarang? Sudah, oke siap. Sip. Oke, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga kelompok 4 semua LKPD-nya sudah selesai. Siap presentasi? Siap. Baik, yang presentasi pertama yang tadi selesai duluan. Oke, silakan maju kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan diri. Nanti kelompok mana yang tadi suruh nanya? Kami dari kelompok 3 mau mempertanyakan kalian siapa yang memperkenalkan diri. Nanti ada yang membacakan jawaban juga. Bentar dulu Akan mempresentasikan lampiran lembar kerja peserta didik lembar itu. dalam menyelesaikan masalah ini. Siap? Jangan terlalu ini di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lampiran lembar kerja peserta didik dalam permasalahan ini. Anggota kami Nangla Hamzah Firdaus, Salita Azhar Umami, Angelina Natasha Aruni, Alivia Jafas, Anggi Aulia Adisti. Kelompok lain simak ya. Kalau ada yang tidak jelas, belum paham boleh ditanyakan sama kelompok 1. Untuk permasalahan yang nomor 1, pertanyaannya, berdasarkan tayangan video di atas, menurut kalian apa yang terjadi dengan adanya kasus COVID-19 terhadap kehidupan rumah tangga? Jawaban kami, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, meningkatnya tingkat kemiskinan, meningkatnya harga barang kebutuhan, pendapatan berkurang, dan menyebabkan banyak masyarakat hidup susah. Untuk pertanyaan kedua, usaha apa saja yang perlu masyarakat lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar bisa bertahan di tengah pandemi dan untuk kehidupan selanjutnya? Jawaban kami, membuka peluang usaha baru dengan mendirikan toko online untuk meminimalisir kontak fisik dan mencegah
penyebaran COVID-19. Mencoba melakukan kegiatan berkebun atau berternak untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Menurut kalian, untuk pertanyaan ketiga, menurut kalian bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga selama krisis akibat pandemi? Jawaban dari kami, pemerintah seharusnya memerintah bantuan sosial yang tepat sasaran, lebih teliti saat pendataan dan penyaluran bantuannya, harus lebih diperhatikan dan merata. Masyarakat memanfaatkan bantuan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan digunakan sesuai kebutuhan. Mendahulukan kebutuhan pokok daripada keinginan. Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan buat kelompok kami? Ya, kelompok 2, 3, 4 ada yang mau tanya? Enggak. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok 2, 3, 4 ada yang mau tanya? Oh iya, kelompok 3 silakan buat kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana upaya pemerintah agar penyaluran bantuan tepat sasaran? Ya, bagaimana upaya pemerintah agar bantuan itu tepat sasaran? Silakan kelompok 1 dijawab pertanyaannya. Membangun badan penyaluran dana sampai ke tingkat RT dan dipastikan semuanya mendapatkan bantuan. Puas apa tidak dengan jawabannya? Puas. Oke, baik. Karena kelompok 3 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 ada yang mau ditanya? Tidak, udah puas. Kelompok 4? Sudah puas. Baik. Karena tidak ada yang tanya, silakan dilanjutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, itu tadi presentasi kelas dari kelompok 1 bagus ya. Selanjutnya untuk yang maju ke depan untuk presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Nanti yang bertanya kelompok sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebutuhan. Di sini di samping saya ada Rasyifa, di sampingnya Rasyifa ada Raya, di sampingnya Raya ada Syawal. Nomor 1, berdasarkan tayangan video di atas, menurut kalian apa yang terjadi dengan adanya kasus COVID-19 terhadap kehidupan rumah tangga? Jawabannya adalah terjadinya kesenjangan kebutuhan hidup. Yang kedua, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, terjadinya kenaikan harga barang dan jasa. Yang keempat, banyaknya hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, kebutuhan masyarakat banyak yang kurang terpenuhi. Untuk pertanyaan nomor 2, usaha apa saja yang perlu masyarakat lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar bisa bertahan di tengah pandemi dan untuk kehidupan selanjutnya? Jawabannya, membuka usaha sendiri, menggunakan barang dan jasa sesuai kebutuhan, mengatur keuangan agar pengeluaran tidak berlebihan, memilih dan memilah antara kebutuhan dan keinginan, mendahulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder dan tersier. Pertanyaan nomor 3, menurut kalian bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga selama krisis akibat pandemi? Pemerintah menyalurkan bantuan sosial yang merata dan tepat sasaran dan menerapkan sistem kerja di rumah untuk karyawan kantor. Masyarakat membuka usaha sendiri, menghemat pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan pokok.
Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Lihat ya. Oke, itu presentasi dari kelompok 4. Kelompok 1, ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Tidak. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Tadi sudah puas semuanya ya. Kelompok lainnya sudah puas. Silakan kalian tutup. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari kesimpulan presentasi tadi, kita tadi belajar tentang materi apa? Kebutuhan. Nah, iya betul. Baik, ada yang paham atau belum ya? Apa itu kebutuhan? Ya, silakan. Kebutuhan Adalah keinginan atas barang atau kebutuhan, keinginan atas barang atau betul? Betul. Ya. Nah, macam-macam kebutuhan itu ada berdasarkan intensitasnya, ada berdasarkan waktunya. Siapa yang mau menyebutkan berdasarkan intensitasnya? Ya, silakan. Primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan. Itu tadi materi kita hari ini tentang kebutuhan. Alhamdulillah kalian sudah paham. Diskusi tanya coba selama kita belajar dari awal, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini akan ada AKPD ya. AKPD sisa. Oke, baik. Kita hari ini sudah belajar tentang kebutuhan. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita masih belajar tentang kebutuhan, tetapi kita belajar lainnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, nah ini ada lembar kerja mandiri. Ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir proses kita belajar. Oke, baik. Kalian belajar. Nah, ini ada lembar kerja mandiri, tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini untuk mengetahui kalian paham atau tidak dengan materi tadi. Kalian belum coba? Silakan kerjakan. Gampang atau sulit? Gampang ya, yang paham gampang. Bila Mbak Ide ini paham.
Sudah. Oke, pintar kalian. Paham ya kata tadi ya? Kalau sudah selesai berarti dikumpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kalian harus selalu semangat dalam belajar agar kalian mendapatkan apa yang dicita-citakan. Semangat belajar? Semangat. Kalau semangat belajar, coba Susitta semangatnya. Semangat belajar? Semangat. Semangat. Oh, Yosi, Gabriel, yang benar kasih. Sekarang harus lebih semangat. Terus kita lagi ya. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Apa itu? Menjaga wajah. Ya, sebelum kita tutup, ayo ada yang mau ditanyakan? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Istaidu Istiladan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiaman Salaman wa tirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan